Hello Kersupers. Pada zaman dulu, wilayah yang luas akan dikuasai oleh sebuah kekaisaran yang biasanya dipimpin oleh raja atau kaisar. Tapi, hanya ada sebagian kekaisaran saja yang memiliki pengaruh kuat. Nah, berikut ini ada beberapa kekaisaran terbesar yang memiliki pengaruh terhadap sejarah dunia. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia merupakan kekaisaran terbesar dalam sejarah kuno. Pada puncak kejayaan, wilayahnya mencakup sekitar 8 juta kilometer persegi. Kekaisaran ini didirikan oleh Cyrus Agung dan membentang di 3 benua, yakni Asia, Afrika, dan Eropa. Kekaisaran Persia pada dasarnya menyatukan seluruh Asia Tengah yang terdiri dari budaya, kerajaan dan kekaisaran, juga suku yang berbeda. Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium mampu berdiri selama lebih dari 1000 tahun dan tetap menjadi salah satu kekuatan ekonomi, budaya, dan militer terkuat di Eropa. Meskipun mengalami kemunduran dan kerugian teritorial selama Perang Romawi Persia dan Bizantium Arab. Kekaisaran ini mendapat pukulan telak pada tahun 1204 saat Perang Salib keempat dan dibubarkan menjadi wilayah Yunani dan Latin. Walaupun Konstantinopel dipulihkan dan kekaisaran berhasil dibentuk kembali pada tahun 1261, namun perang saudara yang terjadi berturut-turut pada abad ke-14 melemahkan kekuatan Bizantium, sehingga membuatnya jatuh ke tangan Ottoman di kemudian hari. Kekaisaran Ottoman. Pada puncak kejayaannya, yakni sekitar abad 16-17, wilayah kekuasaan Ottoman terbentang di 3 benua, di antaranya Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara, yang terdiri dari 29 provinsi. Beberapa di antaranya bergabung ke dalam kekaisaran, sementara yang lain diberikan berbagai jenis otonomi berabad-abad. Dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan penguasaan wilayah yang luas di sekitar Mediterania Timur selama masa pemerintahan Sulaiman Agung pada tahun 1520 sampai 1566. Kekaisaran Ottoman menjadi penerus versi Islam bagi Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Mongol. Semua berawal ketika Temujin atau yang dikenal sebagai Genghis Khan bersumpah di masa mudanya untuk menyatukan dunia di bawah kekuasaan bangsa Mongol. Tindakan pertamanya adalah menyatukan suku-suku Mongolia yang tersebar. Setelah itu, ia pun mengarahkan pandangannya ke Cina dan mulai merembet ke negara-negara di sekitarnya. Sayangnya, kerajaan Mongol terlalu besar untuk dikendalikan dan tidak ada persatuan di antara budaya yang berbeda. Bangsa Mongol pun dikenal sebagai pejuang yang kejam dan brutal dalam menaklukkan wilayah, namun juga memiliki kelemahan, di mana mereka sedikit berpengalaman dalam bidang administrasi negara. Kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Umayyah adalah bagian dari 4 kekhalifahan Islam yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadikan Damaskus sebagai ibu kotanya. Kekhalifahan Umayyah mencakup lebih dari 5 juta mil persegi, sehingga menjadikan kekaisaran terbesar di dunia pada saat itu. Bani Umayyah mendirikan negara Arab Muslim terbesar dalam sejarah. Dari zaman Nabi Muhammad hingga tahun 1924, kekhalifahan Islam berturut-turut dipegang oleh berbagai dinasti dan berakhir di Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Romawi Suci. Kekaisaran Romawi Suci pernah menguasai Prancis Timur, seluruh Jerman, Italia Utara, dan sebagian Polandia Barat. Walaupun relatif kecil dalam hal wilayah kerajaan, namun pengaruhnya terhadap sejarah Eropa Tengah masih terasa hingga saat ini. Kekaisaran ini berdiri sejak awal abad pertengahan hingga abad ke-19. Kekaisaran Romawi Suci secara resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1806
ketika Kaisar terakhir Prancis II turun tahta, menyusul kekalahan militer oleh Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Kekaisaran Romawi. Dikarenakan sistem militer dan administrasi yang baik, Kekaisaran Romawi atau Romawi kuno menjadi salah satu kerajaan yang bertahan paling lama, karena mampu bertahan hingga 2214 tahun. Romawi kuno juga berkontribusi besar terhadap perkembangan hukum, perang, seni, sastra, arsitektur, teknologi, agama, dan bahasa di dunia barat. Pengaruh Kekaisaran Romawi yang bisa dirasakan hingga saat ini, salah satunya pengaruh terhadap Gereja Katolik yang mengadaptasi sistem administrasi dari kekaisaran tersebut. Dinasti Han. Selama periode perang, seluruh Tiongkok terlibat dalam perang saudara dan berbagai kerajaan di dalamnya bertempur satu sama lain untuk mencapai supremasi di dataran Tiongkok, dan pada akhirnya dinasti Qin menang dan menguasai Cina. Namun, dinasti Qin tidak bertahan lama dan segera berpindah ke dinasti Han, yang akhirnya menguasai Cina selama hampir 400 tahun. Periode Han dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok, baik dalam pencapaian ilmiah, teknologi, stabilitas ekonomi, budaya, dan politik. Kekaisaran Rusia. Kekaisaran Rusia adalah sebuah negara yang ada sejak tahun 1721 hingga Revolusi Bolshevik 1917. Kekaisaran Rusia merupakan kekaisaran dengan wilayah antar benua kedua terbesar dan kekaisaran terbesar ketiga setelah Kekaisaran Inggris dan Kekaisaran Mongol. Pada satu titik di tahun 1866, wilayah Kekaisaran Rusia membentang dari Eropa Timur dan melintasi Asia sampai ke Amerika Utara. Kerajaan Inggris. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Inggris dikenal sebagai kekaisaran terbesar dalam sejarah karena menguasai wilayah dengan luas lebih dari 13 juta mil persegi dan mengendalikan lebih dari 500 juta orang. Akibatnya, mereka berhasil mewariskan reformasi politik, pertukaran budaya, dan cara hidup secara luar biasa di tanah taklukan mereka. Bahasa Inggris pun menjadi bahasa global yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Kerajaan Inggris menjadi salah satu kerajaan paling berpengaruh yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia.